Barudak, siapkan nyali kalian karena kali ini Kokolopot akan mereview film horor yang berjudul Pengantin Setan. Diangkat dari kisah nyata, film ini memberikan sensasi terbawa suasana di mana jika yang mengalami hal ini adalah kalian. Nah, sensasi inilah yang akan segera kita rasakan. Langsung saja kita gas. Scene diperlihatkan sebuah mimpi seorang wanita bernama Sentul. Dalam mimpinya ia berada di tempat yang sangat indah layaknya istana besar. Lalu Sentul dihampiri sosok pria tampan kemudian mengajaknya bercocok tanam di dalam istana. Di alam mimpi itu ia digauli si pria tampan, padahal aslinya ia sedang digauli oleh jin Asim yang hidung poek seperti baleman. Saat Sentul terbangun, ia merasakan sensasi seksual yang sangat luar biasa. Ia tidak pernah merasakan sensasi itu dari suaminya yang loyo, letoy, tak berdiri lama. Oh my god. Sesaat kemudian suaminya yang bernama Pulung pulang larut malam setelah lembur di pabrik tempat ia bekerja. Setelah mendapatkan kenikmatan dari jin Asim, disinilah hubungan suami istri ini mulai merenggang, dingin, dan banyak cekcok di dalam rumah tangga. Pagi harinya terlihat Sentul sedang bekerja di pabrik sepatu. Ia dihampiri temannya yang bernama Niken. Lalu Sentul curhat kepada Niken. Ia mengatakan bahwa sudah lelah berumah tangga dengan Pulung karena si Pulung itu tidak pernah romantis, tidak pernah memberikan kebahagiaan. Hari-harinya terasa hampa. Apa gua cerai aja ya, ucap Sentul. Mendengar itu Niken memperingatkan Sentul agar jangan berkata sembarangan karena pamali. Niken heran kenapa Sentul setiap habis mimpi basah bawaannya bertengkar dengan Pulung. Niken menyarankan kepada Sentul nanti malam dandanlah yang cantik, berpakaian pantai, dan ajaklah suamimu bercocok tanam. Siapa tahu suamimu juga butuh kehangatan untuk menghangatkan kembali keluarganya. Sementara itu Pulung juga curhat kepada Toha. Toha memberikan siraman rohani agar Pulung lebih perhatian kepada istrinya. Raba tubuhnya, kecup anunya, tunjukkan pisang kuatnya agar istrimu puas secara batin, ucap Toha. Singkat waktu di rumah mereka menjalankan saran dari teman-temannya. Mereka langsung adu bagong di dalam kamar. Setelah selesai adu bagong, mereka terlelap. Sentul kembali bermimpi dan bertemu si tampan. Jin Asim mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan Sentul karena Sentul adalah pengantin tempat jin bercocok tanam. Saat Sentul terbangun, ia merasa sangat kaget. Mimpi itu seperti sangat nyata. Bahkan bunga melati yang diberikan jin itu ada di sampingnya juga. Saat Sentul ke ruang tengah, ia melihat Pulung sudah menyiapkan makanan. Pulung meminta maaf kepada Sentul karena selama ini pisangnya loyo, tidak bertenaga, tidak berguna. Pulung ingin mengulang semuanya dari awal lagi untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Melihat keluarga Pulung kembali bernamai, Jin Asim tidak senang hingga memecahkan foto pernikahan Pulung dan Sentul. Pulung kemudian mengantarkan Sentul ke tempat kerja. Sampai di dalam, Sentul kembali menemukan bunga melati pemberian Jin Asim. Dan tiba-tiba Jin Asim menunjukkan diri dengan rupa yang sangat tampan. Namun Sentul yang melihat pantulan di cermin langsung ngabret ketakutan. Karena di cermin wujud asli Jin Asim itu hidung poek korengan tutung tejelas. Sentul tiba-tiba mual-mual. Saat Niken menghampirinya, terlihat muntahan Sentul adalah letak dan cacing. Oh my god. Malam harinya Sentul makan malam di warung pinggir jalan sambil ditemani Wati. Wati adalah teman kerjanya Sentul. Mereka curhat tentang bagaimana rasanya telah berumah tangga. Kalau aku ya lagi jadi roller coaster.
Scene berpindah kepada Pulung. Terlihat ia sedang berjalan di lorong pabrik. Tiba-tiba ia melihat sosok Sentul. Pulung pun bergegas mengejar Sentul, takut istrinya sedang open BO di pabrik itu. Namun saat bertemu Sentul, terlihat Sentul tengah melahirkan seorang bayi setan. Merasa itu bukan istrinya, Pulung ngabret lalu menabrak Toha. Toha keheranan kenapa Pulung seperti ketakutan. Saat di rumah, Pulung kepikiran mengenai kejadian mengerikan yang ia alami di pabrik tadi. Ia tidak menceritakan hal itu kepada Sentul. Ia memilih tidur dan tidak ingin menyentuh Sentul karena terbayang-bayang kejadian di pabrik yang tadi. Pagi harinya, Sentul memanggil tukang pijat karena akhir-akhir ini ia sering mual dan ia mengira sedang masuk angin. Namun tukang pijat itu mengatakan bahwa Sentul ini sedang hamil, makanya mual-mual. "Teraba janinmu sudah berusia 3 bulan," ucap tukang pijat. Mendengar hal itu, Pulung merasa aneh, padahal ia baru bercocok tanam 3 hari yang lalu. Kok bisa sudah 3 bulan? Kira-kira begitulah isi pikiran Pulung. Singkat waktu, Sentul menceritakan kehamilannya kepada teman-teman kerjanya. Namun berbeda dengan Niken, ia merasa ada yang janggal dengan kehamilan Sentul. Di toilet, Niken memastikan kembali kehamilan Sentul. Sentul membenarkan ia hamil dan usia kandungannya sudah 3 bulan. Niken pun bingung karena waktu ia mengintip Pulung dan Niken bercocok tanam itu adalah 3 hari yang lalu. Mendengar hal itu, Sentul merasa Niken sudah kelewatan. Niken mengatakan ia curiga dengan kehamilan Sentul karena kemarin ia melihat muntahan Sentul itu isinya cacing dan letak. Begitupun dengan Pulung yang kembali curhat dengan Toha mengenai keanehan istrinya yang tiba-tiba hamil 3 bulan. Toha bertanya kapan terakhir kali kamu bercocok tanam. Pulung mencolok sang istri 6 bulan lalu dan terakhir kalinya itu 3 hari yang lalu. Pulung curiga mengira Sentul telah berselingkuh dan meminta Toha untuk bertukar sip dengannya agar ia bisa mengintip si Sentul di rumah. Lalu saat ia akan pulang, tiba-tiba lagi di rumah, ia kepikiran dengan bayi setan yang terus menakutinya setiap hari. Saat Sentul sedang bikin kopi, Pulung diam-diam mengecek HP Sentul. Pulung semakin panas, dingin, penasaran dan tidak bisa menyembunyikan kecurigaannya lagi. "Gue heran, perasaan kita bercocok tanam itu 6 bulan lalu dan terakhir kali itu 3 hari yang lalu. Kok bisa lu hamil dengan usia 3 bulan saja?" Merasa Pulung tidak lagi percaya kepadanya, Sentul mengajak Pulung untuk memeriksakan kandungannya kepada dokter besok pagi. Pagi pun tiba, dokter memvonis bahwa Sentul tidak sedang hamil karena tidak ada tanda-tanda kehamilan pada rahimnya itu. Dokter juga mengatakan kalau tukang pijat hanya bisa melihat tanda-tanda kehamilan dari luar saja, jadi tidak bisa memastikan lebih dalam. "Alhamdulillah, kecurigaan gue salah," ucap Pulung. Setelah itu, Sentul kembali bekerja. Ia mengatakan kepada Niken, "Kenapa kata dokter gue tidak hamil, padahal gue merasa ada pergerakan dalam perut gue," ucap Sentul. Merasa kasihan dengan nasib Sentul, Niken mengajaknya ke Ustadz Sakti di salah satu pondok pesantren. Saat sampai di sana, Ustadz melihat kedatangan mereka dan dalam tubuh Sentul, Ustadz sudah bisa melihat bahwa ada sosok jin asim yang mengikuti Sentul kemanapun. Ustadz memberikan ujangan agar lebih sering beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah adalah perisai penjaga kita dari hal-hal goib yang jelek, korengan, dan tutung seperti jin asim. Sentul memberitahu sang ustadz bahwa ia sering mimpi basah bercocok tanam dengan pria tampan, menyalurkan hasrat seksual, bercumbu, bermesraan sampai puas di puncak kenikmatan yang tiada tara. Pak Ustadz kemudian menyimpulkan bahwa itu tanda-tanda seseorang tengah dirasuki oleh jin. Ia sering mendapatkan pasien yang seperti itu. Bahkan ada beberapa pasien yang tidak ingin disembuhkan karena merasakan sangat kenikmatan dicolok pisang jin.
Mendengar hal itu, Sentul yang sudah kecanduan pisang jin, ia tidak ingin disembuhkan. Lalu ia bergegas pergi dari sana. Sampai di rumah, Sentul memikirkan semua yang terjadi padanya akhir-akhir ini. Ia merasa sangat kecewa karena kehamilannya tidak diakui oleh orang-orang terdekatnya. Pulang dari rumah Sentul, Niken melihat anak kucing di tengah jalan. Karena kasihan takut digilas kendaraan para pejabat, Niken mengambil anak kucing itu. Saat ia akan pergi, anak kucing itu berteriak, lalu tiba-tiba ia menghilang. Saat sedang mencari anak kucing itu, Niken dikagetkan dengan kemunculan jin asim yang sangat menyeramkan. Lalu ia mati tertimpa barang berat di proyek IKN. Sentul bisa merasakan kejadian yang menimpa Niken di dalam mimpi. Saat ia terbangun, benar saja Niken telah meninggal dunia. Rupanya itu bukan mimpi, tapi kenyataan. Sentul bisa merasakannya dalam mimpi. Kemudian Pulung datang untuk menenangkan Sentul. Namun secara tiba-tiba perut Sentul mulai membesar. Di rumah duka, Sentul mengungkapkan keanehan sebelum Niken meninggal. Hanya satu orang yang bisa membereskan keanehan ini, yaitu Pak Ustadz, ke atas Sentul. Kemudian mereka bergegas menemui Pak Ustadz. Lalu Sentul diruqyah oleh Pak Ustadz. Kemudian jin asim itu menunjukkan eksistensinya dalam tubuh Sentul. Pak Ustadz mengusir jin asim dengan jurus ceramah no jutsu. Ia berkata bahwa Sentul ini sudah memiliki suami dan tidak pantas bila jin menyukai manusia. Dasar kau jahanam, ucap Ustadz. Karena terus melawan, Pak Ustadz membaca doa ruqyah hingga tiba-tiba akhirnya jin asim menyerah. Karena jin asim sudah kabur, ceramah no jutsu itu akhirnya mau tidak mau harus didengar oleh Pulung. Ia berkata kalau jin asim ini suka membisikkan hal-hal buruk kepada manusia hingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Untuk sementara Pak Ustadz tidak bisa memastikan kalau jin asim sudah lenyap atau tidak. Jika terjadi sesuatu, silahkan kembali ke sini sambil membawa mahar yang banyak. Mata duitan. Malam harinya setelah Sentul membaik, ia makan bersama di warung kaki 7. Pulung mengatakan bahwa ia bisa naik pangkat jika mau latihan 2 tahun di daerah lain. Itu juga kalau Sentul setuju. Mendengar hal itu, Sentul bahagia dan setuju karena ia juga sudah lama tidak bercocok tanam dengan jin asim. Siapa tahu saja kalau Pulung tidak ada, jin asim akan kembali datang. Singkat cerita, Pulung berangkat. Setelah Pulung tidak ada di rumah, Sentul kembali mencari teman agar bisa menyaksikan dirinya begitu kenikmatan dikegahi jin asim. Namun temannya tidak ada yang mau karena takut jadi korban jin asim seperti yang menimpa Niken. Besok harinya, setelah merasakan kenikmatan yang luar biasa dari pisang jin asim, Sentul bekerja dengan semangat. Saat ia sedang mengangkat barang, ia direpotkan dengan seluruh karyawan gudang yang kerasukan setan sambil berkata bahwa kamu ini pengantin jin. Malam harinya, Sentul merasa ketakutan karena semua orang sudah tahu ia sering dicocok oleh jin asim. Ia merasa bahwa ia akan segera kehilangan puncak kenikmatan yang selama ini ia dapatkan dari jin asim. Lalu 2 tahun kemudian, Pulung menelpon dan berkata bahwa ia akan segera pulang untuk mengajak Sentul pindah rumah. Lalu Pulung menyuruh teman Sentul untuk jangan membiarkan Sentul tidur. Apapun yang terjadi. Di tengah malam, temannya menyuruh Sentul menceritakan kenikmatan pisang jin asim. Ia juga ingin mencicipi pisang jin asim itu. Namun Sentul yang sangat ngantuk, tiba-tiba ia tertidur. Temannya berusaha keras membangunkan Sentul, namun karena ia hanya manusia biasa, ia malah dipaksa jin asim keluar sambil memegang paksa alat vitalnya. Kemudian Sentul terkunci sendirian di dalam kamar. Jin asim kembali memasukkan bayi setan ke dalam perut Sentul. Sentul sadar dan tidak mau ini semua terjadi. Ia mencoba membinasakan bayi setan dalam janinnya dengan menusuk-nusuk momoknya menggunakan benda tajam.
Awalnya ia berhasil menusuk momoknya dan keluar cacing di perutnya. Namun sesaat kemudian perutnya kembali membesar. Ia kembali mencolok momoknya dengan paksa sambil merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bersama dengan itu, Pulung yang loyo letoi beban ia datang terlambat. Ia melihat teman Sentul yang sudah frustasi, lalu mereka membuka paksa pintu dan membawa Sentul ke Ustadz tadi sambil menawarkan mobil agar Ustadz itu mau menyembuhkan Sentul. Ustadz itu setuju dan langsung melakukan ritual ruqyah dengan para muridnya. Di alam jin terlihat Sentul yang sedang menikmati keganasan pisang jin asim hingga membuat raga aslinya kejang-kejang kenikmatan. Melihat sang istri kejang, Pulung membisikkan bahwa kini pisangnya sudah besar dan kuat berurat. Ia ingin Sentul kembali merasakan kenikmatan pisang Pulung yang sudah kuat. Kemudian mereka berdua membaca doa hingga Sentul selamat dan meruntuhkan istana jin asim itu. Dan film pun selesai kok. Kalau pamit, siapa yang nggak bacot akan seduh kopi.